Halo. Informasi dan layanan analitis berhubungan sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan data perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Anda dapat melihat setiap parameter perusahaan yang bersangkutan dengan lebih cermat. Kami akan menganalisis indikator utama organisasi Jones Lang LaSalle, ticker JLL. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi per 18 Maret 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets perusahaan Jones Lang LaSalle Inc. termasuk dalam subkategori The Property. 175 perusahaan berpartisipasi dalam analisis ini, yang sangat representatif. Lihat tabel pemesanan di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan adalah 6,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 0,8 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar secara umum. Perhatikan bahwa skor rata-rata untuk pasar secara total adalah 1,9 poin. Melawan skor 6,5 poin untuk Jones Lang LaSalle Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Jones Lang LaSalle dan perusahaan subkategori. Kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan terakhir stoknya Jones Lang LaSalle menunjukkan dinamika sebesar 37,2%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 12,2%. Ini jelas tidak menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar korporasi Jones Lang LaSalle Inc. senilai 12,01 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 899 miliar dolar. Jones Lang LaSalle memiliki pangsa 1,337% dan merupakan salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 6,77 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 409 miliar dolar. Jones Lang LaSalle Inc. merupakan bagian sebesar 1,654%. Membandingkan pangsa pasar dan nilai buku, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Jones Lang LaSalle pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 1,337%. Nilai bukunya 1,654%. Ini 24% lebih banyak dari bagian nilai tukar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku organisasi dalam subkategori, baik, 1 poin. Utang organisasi yang dianalisis berjumlah 2,91 miliar dolar. Liabilitas keuangan terhadap nilai buku menyumbang 43% ekuitas. Skor berdasarkan tingkat kewajiban keuangan perusahaan, baik, 1 poin. Keseimbangan harga pasar perusahaan dengan keuntungannya sama dengan 22. Rata-rata subkategori adalah 51,6 dan ini 57% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 547 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 774 juta dolar. Yaitu 41,6% lebih tinggi dari angka saat ini. Penilaian perkiraan indikator keuntungan masa depan dibandingkan dengan subkategori. Bagus, 0,5 poin. Rasio nilai perusahaan terhadap pendapatan adalah 0,5. Rata-rata subkategori adalah 3,9, yaitu 87% lebih rendah dibandingkan subkategori. Evaluasi indikator nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Bagus, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 23.430 juta dolar.
Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 33,180 juta dolar. Dan ini 42% lebih banyak dari sekarang. Penilaian proyeksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan subkategori. Bagus, 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 2,3%, dengan rata-rata subkategori sebesar 7,6%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 5,3%. Penilaian Marine penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 23,992%. Ini adalah peningkatan pangsa kapitalisasi pasar sebesar 1,694%. Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan nilai pasar organisasi Jones Lang LaSalle, mungkin ke arah meremehkan. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah 107.000 dolar. Dan di subkategorinya ada 1.924.000 rupiah. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 94,4%. Estimasi volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Bagus, 0,5 poin. Besarnya keuntungan per karyawan adalah 4,9 ribu dolar. Rata-rata untuk subkategori adalah 37,3 ribu dolar. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 87%. Estimasi keuntungan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Lumayan, 0 poin. Bagian pendapatan per karyawan perusahaan adalah 209.000 dolar. Menurut subkategori 488.000 dolar. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 133%. Estimasi volume pendapatan setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori tersebut. Lumayan, 0 poin. Saham yang dijual adalah 1,1%, dengan rata-rata subkategori 3%. Ini adalah penilaian dalam waktu singkat. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 45% untuk perusahaan Jones Lang LaSalle Inc. Sedangkan untuk subkategori tingkat RSI 14 sebesar 51%. Secara teknis, saham subkategori tersebut dinilai kurang lebih sama dengan saham perusahaan Jones Lang LaSalle. Penilaian aktual saham perusahaan adalah sekitar 254 dolar. Perkiraan konsensus untuk harga saham perusahaan adalah sekitar 330 dolar. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 30%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua informasi keputusan musim ini dan sistem referensi untuk penilaian saham Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Sebagai akibat dari penilaian saham perusahaan Jones Lang LaSalle Inc. Sistem informasi dan referensi penilaian saham Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan beli dengan harga 253,48 dolar per saham. Penilaian organisasi didasarkan pada metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 276,08. Stop loss ditetapkan pada 230,88. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss,
Kemudian order tersebut ditetapkan secara independen pada akhir sesi bursa pada 17 April 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, AIV, akan menjadi pesanan jual penyeimbang. Video tentang urutan saldo akan atau telah dipublikasikan di saluran. Saat menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang. Order kedua ditutup pada harga saat ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets.